Shalom, bagaimana kabar kita? Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada kita terkait mengenai 10 minute inspiration sehubungan dengan hal-hal yang boleh menjadi value untuk perjalanan spiritual kita dalam beberapa waktu ke depan. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai satu pokok yang saya beri judul, yaitu bertahan di dalam krisis. Adapun pembacaan mengenai topik ini ialah saya ambil dari Kisah pasal yang ke-27 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Dengan cepat saya bacakan kepada kita sekalian, Kisah pasal 27 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Demikian bunyinya, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Amin." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama tentang pokok bertahan di dalam krisis. Bagaimana kita boleh bertahan atau bisa bertahan di dalam krisis yang ada atau terjadi dalam kehidupan ini. Kita tahu berdasarkan pembacaan ini merupakan perjalanan Paulus yang akan menuju ke Roma, tetapi dalam perjalanan tersebut kapalnya diombang-ambingkan oleh ombak, dan di akhir kita memang melihat bahwa kapal ini terkandas, kapal ini pecah, tetapi endingnya mereka semua selamat. Dan tentu ketika kita melihat di situ disebutkan ada krisis, ada persoalan yang pastinya mengguncang, yang pastinya menakutkan secara pribadi bagi mereka yang menghadapinya. Tetapi pada akhirnya di dalam keberaniannya, di dalam tuntunan yang daripada Tuhan, Paulus menyatakan apa yang menjadi pegangannya, apa yang menjadi nilainya, apa yang menjadi sikapnya kepada orang-orang yang ada bersama dengannya di dalam kapal tersebut. Nah, bagaimana kita bisa belajar nilai-nilai tersebut untuk boleh bertahan di dalam krisis? Hal yang pertama di situ disebutkan pada ayat yang ke-22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ketika kita menghadapi krisis, nilai atau value yang harus kita pegang, mari kita bertabah hati di dalamnya. Mari kita tetap bertabah hati. Tentu bertabah hati di sini kita tetap kuat, kita tetap bertahan, kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan, kita tetap harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Bertabah hati bukan berarti kita hanya ongkang-ongkang kaki saja, berdiam diri dan tidak melakukan apapun, tetapi kita tetap bertahan di dalam keadaan kita. Kalau sebelumnya kita seorang yang melakukan aktivitas bekerja, apakah itu 8 jam, 10 jam dalam satu hari, maka kita bertahan dengan ritme pekerjaan yang demikian. Kalau dulu kita di dalam doa-doa kita berdoa barangkali dalam satu harinya 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, kita bertahan dalam keadaan yang demikian. Kalau dulu kita melakukan olahraga barangkali satu hari ada 30 menit atau 60 menit, maka ketika kita bertahan, kita tetap melakukan hal yang demikian. Artinya bertabah hati di sini kita konsisten dengan keadaan kita yang sebelumnya, dan kita melakukan bagian-bagian yang memang harus kita lakukan. Dan tentu ini akan menolong kita untuk boleh menghadapi krisis demi krisis yang ada. Bahkan bukan hanya kita menghadapinya saja, tapi kita bertahan dan tidak menutup kemungkinan ketika kita terus melakukan bagian kita, kita tetap bertabah hati, kita tetap mengerjakan apa yang menjadi porsinya kita sesuai dengan kapasitas kita, tidak menutup kemungkinan kita akan sampai pada satu titik yang disebut dengan kemenangan atau akhir dari krisis yang akan kita hadapi. Lalu yang kedua, value apa yang bisa kita ambil terkait dengan bagaimana pengalaman Paulus yang ketika dalam perjalanan menuju ke Roma dengan kapal yang mereka pakai, dan kapal ini harus terkandas, hancur dan sebagainya. Tetapi kita melihat di endingnya dia selamat dan mereka yang bersama-sama dengan dia juga selamat. Hal yang kedua, value yang kita bisa lihat ialah ketika Paulus bersama dengan rombongannya mereka bertahan di dalam krisis yang kedua yang mereka lakukan di ayat yang ke-24 ialah
dan berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Bila mana kita mau bertahan di dalam krisis, kita mau menghadapi krisis dan beroleh kemenangan daripadanya, maka mari kita memiliki sikap untuk tidak takut di dalamnya, karena ada karunia Allah, ada karya Allah yang menjadi bagian kita. Jangan takut dengan krisis-krisis yang ada, jangan takut dengan persoalan-persoalan yang ada, tapi tetap berjalan sebagaimana harusnya, tetap bertindak sebagaimana harusnya, tetap berlaku sebagaimana harusnya, dengan penuh keberanian dalam sikap-sikap, dengan nilai-nilai kebenaran yang dijunjung, bahwa karunia Allah, bahwa karya Allah menjadi bagian kita sekalian. Untuk bertahan di dalam krisis, mari kita tidak takut terhadap krisis itu. Mari kita berani menghadapinya, mari kita menjalaninya, karena ada karunia Allah, karena ada karya Allah yang menjadi bagian kita. Saya yakin kalau kita berani menatap kepada krisis yang sedang ada di depan kita, maka secara perlahan dalam hitungan waktu krisis tersebut pun akan terlampaui atau berlalu daripada kita. Mari kita menjadi orang yang berani. Mari kita dare terhadap krisis yang ada. Kita maju, kita hadapi, dan kita selesaikan, karena ada karunia Allah, karena ada karya Allah yang menyertai atau menjadi bagian kita. Saya percaya bahwa ketika kita menghadapi krisis-krisis yang ada di depan mata, maka krisis tersebut pun pasti akan terlampaui. Sebagaimana kita menapaki anak tangga yang barangkali itu menjadi satu tantangan, menjadi satu pergumulan. Wow, ini 100 anak tangga, ini sangat tinggi, sangat sulit. Tetapi kita ketika menapakinya satu demi satu anak tangga, maka pada akhirnya ketika terus menapakinya, ketika kita dengan berani menatap ke depan, maka ke 100 anak tangga itu pun akan terlampaui. Jadi ketika kita menghadapi krisis, untuk bertahan di dalamnya, mari kita tidak usah takut, sebab ada karunia Allah. Sebagaimana Paulus dengan rombongan yang bersama-sama dengan dia di dalam kapal menyatakan bahwa jangan takut, sebab Allah ada menyertai engkau. Dan hal yang serupa di tengah krisis yang secara mengglobal, yang secara mendunia, mewabah atas dunia di tahun 2020 ini, mari kita dengan berani menatapnya. Sebagaimana himbauan kita oleh pemerintah di tahun 2020 ini, khususnya di awal Juni kemarin, bahwa kita diminta untuk mencoba bersahabat dengan pandemi ini. Mari kita secara berani menghadapinya, karena kita tahu ada karunia Allah. Tetapi jangan menjadi kebablasan, tetapi kita tetap berhikmat, karena ada karunia Allah, karena ada karya Allah yang akan menolong kita untuk boleh dengan berani menghadapi krisis ini, untuk boleh dengan berani untuk bertahan di dalam krisis yang ada ini. Mari kita jangan takut dan terus menghadapinya bersama dengan Tuhan, karena Dia menyertai kita. Lalu yang terakhir, bagaimana kita boleh bertahan di dalam krisis? Di ayat yang ke-25 Paulus menyebutkan bahwa sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Bagaimana kita boleh bertahan di dalam krisis? Maka marilah kita tetap percaya kepada Allah, sebab sesuatu terjadi atas izinnya. Mari kita percaya kepada Allah. Percaya di sini bukan sekedar kita believe, tapi kita trust kepada Dia. Kita mempercayakan meskipun sesuatu terjadi seolah-olah tidak seperti apa yang kita harapkan atau kita bayangkan, tapi kita tetap percaya kepada Allah. Bukan karena sesuatu telah terjadi baru kita mempercayai Allah, tapi meskipun keadaannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Allah. Mari kita percaya kepada Allah, karena segala sesuatu terjadi atas izinnya. Saya sangat yakin kalau pandemi ini masih boleh berlangsung di tengah-tengah kita dan masih ada di antara kita, itu tidak lepas dari campur tangan dan izin yang daripada Tuhan. Itu sebabnya mari kita percaya kepada Allah. Kalau Allah mengizinkan, maka juga Allah akan memberikan kemampuan. Kalau Allah memberi semacam kesempatan kepada kita untuk berproses atau mengalami suatu kisah di dalam atau pengalaman terkait dengan krisis ini, maka saya sangat yakin akan ada kemenangan yang akan Allah nyatakan juga di dalam krisis yang sedang kita hadapi. Jadi untuk bertahan di dalam krisis, mari kita percaya sepenuhnya kepada Allah, sebab tidak ada sesuatu yang terjadi
tanpa izinnya Tuhan. God is in control. Allah mengendalikan segala sesuatunya dan Allah tidak pernah bermain dadu. Einstein menyebutkannya dengan tegas. Dia menyatakan Allah tidak pernah gambling dengan kehidupan kita, tetapi Allah merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan harapan dan menjadikan satu keyakinan kepada kita bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak pernah mengecewakan. Mari di tengah krisis yang kita hadapi, kita tetap percaya kepada Allah, sebab Dialah sumber kekuatan kita, sebab Dialah pertolongan kita. Saya yakin ketika krisis melanda, hampir semua orang dan hampir semua belahan dunia mengalaminya, dan tiap-tiap negara juga mengalaminya. Kita sangat yakin kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan boleh bertahan dan tidak menutup kemungkinan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak menutup kemungkinan kita beroleh kemenangan, bahkan mengalami kemenangan dalam krisis ini, karena kita percaya kepada Allah yang hidup. Percayakah Anda kepada Allah yang hidup? Percayakah Anda kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi yang telah menang atas maut dan yang telah mengalahkan maut? Kiranya Tuhan menolong kita dengan bagian ini bertahan di dalam krisis, menghadapi krisis dengan bersikap, yaitu kita bertabah hati, tetap kuat melakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan porsi atau kapasitas kita, dan kita tidak takut. Kita menjadi orang-orang yang berani sebab ada karunia Allah, ada karya Allah yang menjadi bagian kita. Dan jangan lupa, tetap tanamkan dalam hati kita kepercayaan yang kuat, yang penuh, yang total kepada Allah. Percaya kepada Allah meskipun sesuatu terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan atau harapkan. Karena kalau kita melakukan bagian-bagian ini, saya yakin krisis bukan hanya kita bertahan di dalamnya, bukan hanya terlampaui, tetapi kita mengalami kemenangan di dalamnya. Kiranya Tuhan tolong kita. Kita nyanyikan pujian, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang menopang hidupku. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya kita boleh menang atas krisis. Tuhan Yesus memberkati.